Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Tiweri, NPM 1214201210236, asal fakultas saya Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Yang pertama kita akan masuk pada definisi respirasi. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Tiweri, NPM 1214201210236, asal fakultas saya adalah Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Yang pertama kita akan masuk pada pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk dalam berbagai macam pernafasan. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Berdasarkan organ yang terlibat dalam inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Yang pertama kita akan masuk pada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang berikut adalah pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Ada dua macam pernafasan perut, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terdiri dari otot diafragma berkontraksi menuju diafragma menuju. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Tiweri, NPM 1214201210236, asal fakultas saya Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Yang pertama kita akan masuk pada definisi respirasi. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Kita akan masuk pada macam-macam pernafasan. Ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Berdasarkan organ yang terlibat dalam inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama adalah pernafasan dada, yang kedua adalah pernafasan perut. Perlu diketahui bahwa pernafasan dada dan perut terjadi secara bersamaan. Yang pertama kita akan masuk pada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua adalah ada ekspirasi. Selanjutnya kita akan masuk pada pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Ada dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kita akan masuk dalam gambar inspirasi. Ini ada gambarnya. Ada pada saat inspirasi terjadi dalam udara masuk, tulang rusuk bergerak naik, paru-paru membesar, diafragma bergerak turun, dan inspirasi. Yang berikut adalah gambar ekspirasi. Bisa dilihat semuanya. Ada pada saat udara keluar dan tulang rusuk bergerak turun, paru-paru mengecil, dan juga diafragma bergerak naik. Yang berikut kita akan masuk pada volume udara pernafasan. Yang pertama ada volume tidal, yang kedua volume cadangan inspirasi, yang ketiga volume cadangan ekspirasi, volume sisa atau residu, kapasitas vital paru-paru, dan volume vital paru-paru. Volume tidal adalah volume udara pernafasan biasa 500 cc, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa 1500 cc. Volume residu
Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal adalah 1000 cc. Yang berikut kapasitas vital paru-paru. Volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin, 3500 cc. Yang terakhir adalah volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, 4500 cc. Selanjutnya kita akan masuk pada frekuensi pernafasan. Dalam keadaan normal, kita bernapas 16-24 kali per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh yang pertama jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang terakhir adalah aktivitas tubuh. Ini adalah gambarnya, teman-teman bisa melihatnya. Yang berikut kita akan masuk pada organ respirasi. Yang pertama adalah rongga hidung. Dibatasi oleh tulang-tulang rawan sehingga mampu melakukan gerak elastis, dan mekanisme ini berhubungan dengan perlindungan alami tubuh serta memudahkan jalannya udara keluar masuk. Udara pernafasan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernafasan, maupun menyelidiki adanya bau udara. Rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, dan rongga mulut. Itulah sebabnya kita dapat pula bernafas melalui mulut. Yang kedua ada faring. Faring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernafasan atau batang tenggorok, dan saluran ke rongga hidung. Pada peristiwa tersedak saat makan, sambil berbicara terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran nafas. Yang berikut mekanisme menelan dan bernapas telah diatur sedemikian rupa dengan katup epiglotis dan gerakan naring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Yang berikut adalah laring. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri atas tulang rawan yang akan bergerak ke atas sehingga menutup seluruh napas pada saat menelan makanan. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keras lamanya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Yang berikut adalah trakea. Trakea terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epitel, lapisan tulang rawan dengan otot polosnya, lapisan terluar yang terdiri dari jaringan pengikat. Trakea memanjang dari leher sampai tulang dada. Bagian ini dapat bergerak elastis, mendorong udara ke bagian paru-paru. Di bagian dada, trakea akan bercabang 2 menjadi bronki. Tempat bercabangnya disebut fibrosio trakea atau carina. Yang berikut adalah gambar anatomi organ respirasi. Teman-teman bisa melihatnya. Ini juga ada nama-nama dan bagian-bagiannya masing-masing. Yang berikut adalah bronki. Bronki merupakan percabangan dari trakea dan akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Pada bagian sebelah kiri bercabang 2 dan sebelah kanan bercabang 3. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan. Yang terakhir adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang halus dari bronki. Dinding bronkiolus tipis, tidak bertulang rawan maupun bersila. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Yang berikut adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Dinding alveolus sangat elastis dan dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dan dari kapiler darah. Ini adalah gambar paru-paru, teman-teman bisa melihatnya. Dan juga ada bagian-bagian beserta namanya. Paru-paru. Jumlahnya 2 buah yang terletak di rongga dada. Paru-paru tersusun dari kumpulan alveolus yang dibungkus selaput yang disebut pleura. Selaput sebelah dalam disebut pleura visceralis atau pleura paru-paru. Selaput sebelah luar disebut pleura parietalis atau pleura dinding rongga dada. Yang berikut kita akan masuk dalam proses pernafasan. Proses pernapasan terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada yang pertama ventilasi, difusi, perfusi, dan transportasi. Ventilasi. O2 ATM atau udara luar masuk ke alveoli. Difusi
Alveoli masuk ke kapiler paru, perfusi aliran darah pada kapiler paru. Transportasi, ada dua macam transfer, yaitu transfer O2 dan transfer CO2. Transfer O2 kapiler paru menuju sel, transfer CO2 sel menuju kapiler paru. Ya, demikian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Semoga penjelasan dan video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.